Salam. Kristus. Tes. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita hari ini. Dan kita mengucap syukur karena kasih dan kemurahan Yesus Kristus kita boleh ada. Kita boleh berkumpul, kita boleh bersekutu, baik melalui Zoom maupun melalui onsite. Kiranya ibadah kita berkenan di hati Tuhan. Dan kiranya kita dilayakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita merenungkan kasih Yesus Kristus yang olehnya kita boleh diselamatkan dan yang melalui kematiannya kita boleh mendapatkan anugerah pengampunan dosa dan kasih yang kekal. Saya undang semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Kita merenungkan kebaikan Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu, sampai saat ini kita boleh merasakan bagaimana tangan Tuhan senantiasa menolong kita, menyertai kita, dan memampukan kita untuk beribadah saat ini. Mari Bapak Ibu, saya rindu kita semuanya memberikan hati dan pikiran kita sepenuhnya dengan segenap hati. Kita katakan sebuah pujian yang mengagungkan nama Tuhan saat ku masuk ke hadirat. Bawa bersama
Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menguduskan kami, yang menyucikan kami. Sehingga pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri. Puji Tuhan, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita boleh menjadi bagian kerajaan Allah melalui kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saya rindu untuk kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus Kristus, dan kita boleh menjadi bait Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita dan di dalam kemuliaan-Nya. Mari kita bersukacita memuji nama Tuhan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus.
Biarlah pujian ini menguatkan kita, menguatkan iman kita, bahwa dimanapun kita berada, ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, maka pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Ya, saya undang semuanya untuk berdiri, untuk tetap berdiri, dan saya memberikan waktu kesempatan bagi siapa saja yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilahkan. Silakan duduk. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini juga yang akan kita dengar biarlah menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk tetap setia mengikut Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya menjadikan kekuatan bagi kita untuk tetap setia di dalam mengiringi dan mengikut Yesus Kristus. Mari dengan segenap hati kita akan mengatakan bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita adalah anugerah-Nya. Kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah-Nya. Bahkan saat ini kita ada pun adalah karena anugerah-Nya. Mari kita katakan bersama-sama, semua karena anugerah-Mu hari ini aku ada. Haleluya Yesus. Semua satu dulu sejenak untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, mengikut Yesus itulah kesukaanku. Mengikut Yesus itulah kesukaan hati.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah dan Tuhan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas pemeliharaan-Mu, atas penjagaan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi maupun keluarga kami. Sehingga kami bisa dari tempat tinggal kami masing-masing tiba di Gereja Metodis Injili Jemaat Menara Pengharapan dan bisa memuji memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, baik secara online maupun onsite. Kau urapi hamba-Mu dengan hikmat dan otoritas kuasa-Mu, sehingga hanya kebenaran-Mu yang diuraikan dan nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan waktu pembacaan perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan penyertaan-Mu, sehingga jemaat-Mu yang datang dengan letih, lesu, dan berbeban berat boleh memperoleh kelegaan daripada-Mu semata-mata, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami serahkan pembacaan firman Tuhan ini, sehingga biar betul-betul firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita. Nah, hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya. Kita bisa beribadah bersama-sama, membaca firman Tuhan dan merenungkannya juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini kita akan belajar dari satu kisah yang tentu Bapak Ibu tidak asing, karena saya melihat kisah ini sudah pernah juga dikhotbahkan, ya, tapi kita akan belajar baik-baik, ya. Dan Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-43. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Yaitu pembacaannya. Nanti sambil kita membaca, kita sambil merenungkan. Nah Bapak Ibu, ada hal yang menarik ya, kalau kita melihat hal tersebut dari bacaan tersebut. Tapi sebelum kita membaca itu, tentu kita juga melihat baik-baik ya di ayat yang ke-32. Petrus ya, pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Ayat 33 di situ, ada di depan supaya saya jangan terlalu tunduk. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Next, lanjut. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Stop dulu di situ, nanti baru kita lanjut. Nah, menarik sekali di situ dikatakan ada seorang anak atau ada seorang yang bernama Eneas yang sudah mengalami sakit lumpuh selama 8 tahun. Ya. Dan kita akan belajar baik-baik karena ada kalimat yang sangat menarik sekali. Bapak Ibu tadi kita baca baik-baik. Dia berkata kepada Eneas yang lumpuh itu di ayat yang ke-34. Ya. Coba lihat baik-baik, kita baca sama-sama ayat 34. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Tema hari ini yang kita pelajari adalah the power of Christ atau kuasa Kristus. Nah,
Menarik sekali tadi kita baca baik-baik. Bahwa ada hal menarik dikatakan di situ di ayat yang ke-34, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Dia ngomong, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bagi saya ini satu pelayanan yang dilakukan oleh Petrus, dikatakan di situ berkeliling, dan sampai di tempat itu dia menemukan seorang yang lumpuh, namun dia berkata, Eneas, jadi apa yang bisa kita pelajari berkaitan dengan kuasa Kristus? Ditinjau dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 32 sampai 43. Hal pertama baik-baik, perhatikan baik-baik di situ. Berkaitan dengan kuasa Kristus. Hal yang paling menarik sekali, seringkali kita tidak melihatnya dengan baik. Bahwa kesembuhan itu karya Allah. Bukan karya seorang manusia. Tapi kan kenyataannya, seringkali kita lihat di media sosial, di TV, datanglah hadiri KKR karena pendeta ini punya kuasa menyembuhkan, punya kuasa mujizat, punya kuasa ini. Lah yang punya kuasa siapa? Yang sanggup menyembuhkan seseorang, memulihkan kehidupan seseorang dari sakit, penyakit, apapun kondisi yang dialami, siapa? Sampai prakteknya seolah-olah itu pendeta itu punya power yang melebihi kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan tidak disebutkan. Saya sudah lama sekali melihat ada kala spanduk orang KKR datanglah hadiri. KKR yang diadakan bla 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 kebangunan rohani, tulisannya bagus sekali. Pendeta yang memiliki kuasa penyembuhan. Lah yang punya kuasa siapa Bapak Ibu? Kalau kita baca baik-baik di sini, memang di dalam perjanjian lama kita lihat baik-baik Allah memperagakan kuasa melalui nabi-nabinya. Misalkan proses anak janda di Sarfat misalkan. Atau juga Bapak Ibu bisa lihat proses bagaimana Allah menyembuhkan Naaman dari kustanya. Banyak fase-fase di situ yang Bapak Ibu bisa lihat dalam PL. Tapi di dalam selanjutnya kita melihat baik-baik bahwa di dalam perjanjian baru Allah memperagakan kuasanya melalui Yesus Kristus atau pribadinya sendiri. Namun juga ia memakai perantara para rasul untuk memperagakan kuasanya. Dan salah satu teks hari ini yang kita baca menuliskan dengan sangat jelas sekali. Petrus dipakai oleh Allah untuk menyatakan kuasanya. Petrus dipakai oleh Kristus untuk menyatakan kuasanya. Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Tapi yang dipuji seringkali orang mengadakan mengalami satu mujizat Tuhan. Dipuji bukan Kristus, dipuji bukan Allah. Hebat sekali ya, orang itu luar biasa ya. Ya Bapak Ibu ingat nggak Pak Saud pernah cerita di Kalimantan. Ya Pak Saud berapa tahun dia lumpuh tuh Pak Saud? Udah lama ya, belasan tahun atau puluhan itu ya. Ya. Nah, Pak Saud itu pernah cerita kisah itu. Saya nggak tahu Bapak Ibu ingat nggak waktu beliau ke pedalaman Kalimantan. Yang penting engkau percaya orang yang sudah sakit bertahun-tahun itu lumpuh ya Pak Saud waktu itu ya. Lumpuh. Percaya pada Yesus Kristus. Nama yang berkuasa itu, pribadi yang berkuasa itu, Allah yang menjadi manusia itu. Allah yang menyelamatkan itu. Arti Yesus itu Yesua Masya atau Yesus, Yesua. Ya, orang sering sebutnya Yesua. Allah yang menyelamatkan. Memberikan satu pedoman yang sangat luar biasa. Bahwa ketika orang itu percaya, ketika orang itu mengalami satu bentuk perjumpaan dengan Kristus. Dikatakan di situ, ia sembuh. Dan hari ini berita bahagianya adalah bahwa karya penyembuhan atau satu mujizat yang dialami oleh manusia bukan karena hebatnya seorang manusia untuk mengadakan mujizat tersebut, tapi ada satu pribadi, ada satu nama yang berkarya di situ. Dan Petrus mengatakan kepada Eneas dengan sangat lantang sekali, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika juga bangunlah ia, orang itu. Nah Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu ketika mengalami satu bentuk
pergumulan yang berat. Apakah itu sakit penyakit, apakah pergumulan masalah ekonomi, apakah pergumulan masalah keluarga. Apapun persoalan Bapak Ibu, masih ada pribadi yang berkuasa yang mau berkarya di dalam kehidupan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu percaya kepada Dia. Dengan sungguh-sungguh menyerahkan semua itu. Dan izinkan Dia bertindak seturut kehendak dan waktunya Dia. Tapi yang jelasnya kita baca baik-baik bahwa terjadi satu mujizat, terjadi satu kuasa penyembuhan. Bukan karena hebatnya Rasul Petrus. Tapi Allah yang berkarya melalui pribadinya. Bukan karena hebatnya seorang pendeta. Seolah-olah dia punya power, seolah-olah dia punya kuasa. Tapi dia hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Dan kita baca baik-baik. Dengan sangat jelas sekali. Bahwa seharusnya ketika terjadi satu mujizat. Allah menyembuhkan pribadi seseorang. Allah menyatakan kuasanya kepada seseorang. Orang itu jangan menjadi sesuatu yang melupakan karya Allah. Bukan saja dia mengucap syukur, tapi tidak boleh membanggakan hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah. Tapi orang itu kembali harusnya memuliakan Allah. Dan hari ini kita baca dengan sangat jelas sekali. Petrus dengan jelas sekali ketika dia menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh 8 tahun dikatakan di situ. Dia berkata, Kristus menyembuhkan engkau. Jadi Petrus ingin menekankan bahwa pribadi yang berkarya untuk menyembuhkan Eneas adalah Kristus. Ada yang berkata Eneas ini arti namanya pujian. Ya, lepas daripada apapun makna namanya. Yang jelasnya kita melihat baik-baik bahwa orang ini disembuhkan oleh Tuhan. Yang jelasnya kita lihat bahwa orang ini hidupnya dipulihkan oleh Tuhan secara fisik. Bahwa orang ini mengalami mujizat Tuhan. Bahwa orang ini mengalami karya Tuhan di dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu tentu juga di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah persoalan. Ingin mengalami karya Tuhan. Ingin mengalami kuasa Tuhan. Ingin mengalami apa yang Tuhan kerjakan atau buat dalam hidup Bapak Ibu. Baik dalam bisnis, baik dalam hal usaha ataupun pelayanan. Apapun juga. Ada satu pribadi yang senantiasa berkarya, yaitu Kristus. Ketika kita menyebut namanya dan melibatkan Dia. Jadi, ingat, hari ini kita belajar bahwa mujizat terjadi bukan hebatnya seorang hamba yang dipakai oleh Tuhan, tapi Tuhan yang berkarya melalui hamba tersebut. Sehingga kita memuji Tuhan, memuji Kristus, memuji Allah, bukan hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan teganglah Bapak Ibu ya. Dan tapi itu realitanya. Itu realitanya. Nah, Bapak Ibu, saya sudah melihat baik-baik tentang kuasa Kristus ini. Dan saya sangat kagum bahwa Ia bekerja dan Ia menyatakan kuasanya tidak pernah terlambat sedikit pun. Indah dan tepat pada waktunya. Karena dikatakan di situ, Petrus berjalan keliling. Dia mengadakan kunjungan. Ini mungkin kita juga nanti para pendeta harus kunjungi jemaat-jemaat yang sudah lama tidak hadir ini. Ya, biar kita layani ya. Nah, lalu di dalam perjalanan itu dia menemukan orang. Singgah di situ. Bahkan ketika dia singgah, ada orang yang lumpuh. Dan sebagai hamba Allah, sebagai seorang rasul, ia memakai otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan dia berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Nah, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Ya, misalkan Alex, Yesus Kristus telah menyembuhkan engkau. Bolsia, atau mungkin Bapak Ibu memiliki pergumulan yang lain. Yesus Kristus akan memulihkan engkau. Yesus Kristus akan menolong engkau. Yesus Kristus akan menyatakan kuasanya dalam hidupmu. Cuman satu hal, libatkan Dia. Sebut
namanya. Percaya kepada Dia, karena imanmu adalah bentuk kemenangan untuk mengalami kuasa Allah, karena Allah bekerja menurut waktu dan kuasanya. Amin. Wah, ini pada diam ini. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah hal yang sangat menarik sekali, karena saya melihat baik-baik bahwa konteks atau kisah ini terjadi ya dari periode setelah penganiayaan terhadap gereja ya, yang terjadi akibat mati syahidnya atau martir Stefanus. Kisah ini ya. Dan Petrus melakukan perjalanan ke berbagai kota. Ya, kalau kita lihat baik-baik berkeliling, tapi penafsir lain mengatakan kota ini berkaitan dengan Palestina. Ya. Dan yang menariknya, ya, di dalam perjalanan itu ia melakukan atau Allah memakai dia untuk membuat sesuatu atau menyatakan kuasa Allah. Ya. Dan kita lihat baik-baik perubahan penting yang terjadi ya di masa itu. Bahkan terjadi dalam kehidupan Eneas. Bahkan orang-orang menyaksikan hal tersebut. Kita lihat baik-baik bahwa ketika Petrus ya, berkata kepada Eneas bahwa Kristus menyembuhkan dia, terjadi demonstrasi kuasa Allah, dan Allah memberikan suatu kehidupan yang baru bagi Eneas. Bahkan nanti kita baca baik-baik juga bagi Dorcas atau Tabita. Itu kuasa Kristus. Nah, makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu, izinkan Tuhan memberikan kehidupan yang baru bagi Bapak Ibu dan saya. Bukan hanya lahir baru menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi betul-betul Allah berkarya di dalam hidupmu. Ayo libatkan Dia, dan libatkan Dia. Proses Allah terhadap kita masing-masing berbeda, tapi kuasa Allah sama, tidak pernah berubah. Dan itu menunjukkan bahwa ketika Kristus sudah terangkat ke sorga, Ia tetap menyatakan kuasanya melalui rasul untuk berkarya, bahwa Dia adalah pribadi yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi ingat baik-baik ya, jangan pernah banggakan seorang hamba Tuhan atau pendeta. Jadi kita bisa melihat baik-baik, ada beberapa hal penekanan penting yang bagi saya sangat menarik ya. Ya. Karena perhatikan baik-baik di ayat yang ke-34. Bapak Ibu bisa melihat baik-baik ya di ayat 34 ya. Jadi katakan ada kata menyembuhkan. Ya. Menyembuhkan secara fisik dan juga berarti pemulihan secara spiritual. Hidupnya betul-betul dipulihkan. Ya. Tapi bukan hidupnya saja yang dipulihkan Bapak Ibu. Coba kita baca baik-baik di ayat 35. Dikatakan di situ apa? Ayat 35. Ya. Dia katakan semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka apa? Berbalik kepada Tuhan. Jadi suatu karya yang diadakan atau dinyatakan oleh Allah, dinyatakan oleh Kristus dalam hidup seseorang, ada tujuannya. Dia mau supaya orang itu bisa bukan saja menjadi saksi, tapi juga orang itu melihat dan kembali memuliakan Allah, kembali menyembah kepada Allah, kembali percaya kepada Allah. Nah, seringkali kita enggak. Susah datang cari Tuhan, senang lupakan Tuhan. Kan orang dunia kan begitu. Kalau susah tuh, waduh, bila perlu berdoanya berjam-jam, nangis tak henti-hentinya. Tuhan tolong saya. Tapi coba setelah Tuhan pulihkan, Tuhan makasih. Tanpa ada air mata, tanpa ada ini, Tuhan makasih. Udah jalan, leos aja orang sudah bilang. Padahal Alkitab bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Berkaitan dengan kehendak Tuhan itu ya, tapi ya udahlah, itulah manusia. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ketika ia disembuhkan, ada kata berbalik atau berpaling. Bagaimana banyak orang berbalik kepada Tuhan ketika melihat mujizat itu di ayat 35. Jadi seharusnya ketika Allah berkarya dalam kehidupan kita, mari kita refleksikan
hal itu untuk kembali mengingat bahwa God is good all the time. All the time God is good. Saya sering sebutkan itu. Setiap waktu Allah itu baik. Allah itu baik setiap waktu. Maka mari kita kembali memuliakan Dia. Beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Membawa segala beban dan persoalan hidup kita kepada Dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Kurang keras ini. Amin. Oh haleluya. Ya, Bapak Yopi ya, punya pengalaman lah di dalam misi. Pak Yopi pun pernah bercerita tentang Oscar. Bapak ingat waktu Oscar waktu dari Palembang, Pak? Bapak bisa bicara kisah itu sekali lagi? Gimana badannya sudah berubah warna? Silakan ya, Bapak. Ya. Silakan, gimana kisah itu Bapak? Ya, sudah lama itu Bapak cerita itu. Ya. Yang keras suaranya. Waktu itu kan setiap tahun itu kami 2 kali ke Sumatera. Jadi Natal sama Natal ya, sama kedengaran. liburan Natal. Kedengaran? Iya. Nah, terus Bapak. Jadi selalu naik mobil itu bersamaan lah artinya. Saya bawa Oscar. Jadi bawa istri yang pasti. Yang pasti di samping saya itu ada Ibu Yani, istri. Dan kami selalu ke Danau Toba lah artinya. Nah, ketika perjalanan itulah seringkali ada kalanya memang harus melewati seperti yang diceritakan tadi. Tetapi saya yakin bahwa pengalaman itu sampai hari ini tetap terberkas atau menjadi panutan buat kami bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Termasuk mereka yang sama seperti apa yang dibaca dari firman Tuhan. Karena mujizat itu adalah sesuatu yang memang dia sertai. Tidak terlihat tapi nyata. Ya. Kalian pernah ikut sekali ya? Natali pernah ikut sekali. Natali pernah ikut. Ya. Ya. Mungkin saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Ada kalimat yang tadi menarik. Mujizat itu tidak terlihat, tapi nyata. Ya. Jadi karya Allah itu, kalau orang percaya bahwa Dia berkuasa dan sanggup melakukan segala perkara, maka itu akan terjadi. Bapak Ibu, kenapa kalimat itu tadi sudah terucap dengan sangat bagus sekali? Karena apa? Kalau seandainya Eneas tidak percaya pada perkataan Petrus, dia tidak bangun, dia melihat lalu dia dikatakan di ayat yang ke-34 ya. Dia bereskanlah ya, tempat tidurmu dan seketika itu bangunlah orang itu. Kalau dia nggak percaya, dia nggak pernah mengalami yang namanya karya Allah dalam hidupnya. Tapi justru dia percaya dan dia lakukan itu. Memang Alkitab tidak mencatat bahwa di situ ada iman. Tapi dia percaya bahwa pribadi yang disebutkan oleh Petrus adalah pribadi yang berkarya. Yang menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya. Yang tidak terlihat tapi nyata. Buktinya dia bisa bangun dan sembuh. Jadi itulah pribadi yang dimana setiap hari, setiap saat kita selalu berdoa, meminta pertolongan, meminta penyertaan, meminta kuasanya bekerja di dalam hidup kita. Dan itulah pribadi yang disebut oleh Petrus, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi dia sudah berkarya. Bahkan bukan hanya stop di situ. Bukan hanya stop orang berbalik untuk berpaling atau kembali ya, kepada Tuhan karena karya mujizat tersebut saja. Tidak stop di situ Bapak Ibu. Tapi kita baca baik-baik dikatakan di situ. Ya, ada kata ayat 36. Di Yope ada seorang, ayat 36 Bapak Ibu kita lihat baik-baik.
Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Artinya semasa hidup perempuan itu, dia orang yang baik, orang benar, orang peduli, orang sosial, orang tidak pernah melihat orang lain menderita sendiri, tapi dia menolong mereka. Next, lanjut. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Yang satu tadi, Eneas lumpuh. Oke, sekarang ini dikatakan meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya, dibaringkan di ruang atas. Otomatis betul-betul orang ini meninggal. Kemudian next, lanjut. Kita baca. Dikatakan baik-baik di situ. Lanjut. Lida dekat Yope. Ketika murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Nah, perhatikan baik-baik. Segeralah datang ke tempat kami. Nah, biasanya ini anak muda dengar baik-baik ini. Ada kalanya orang meminta pertolongan kepada kalian. Kalian itu banyak alasan. Tapi perhatikan baik-baik kata ini. Segeralah. Nah, apakah Petrus beralasan? Atau Petrus tidak peduli? Atau Petrus diam atas permintaan orang itu? Ya, dua orang itu. Coba next, lanjut. Kita lihat baik-baik. Maka berkemaslah Petrus. Dia bersikapnya bukan pasif, tapi aktif. Lalu berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Kan tadi kita baca teksnya, dia berbuat baik ya, dan sedekah. Ya. Artinya memang ada buktinya. Ya, narasinya itu ada ceritanya betul-betul real. Next, lanjut. Ini orang baik ya, masa-masa hidupnya. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan kemudian berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, apa? Tabita apa? Bangkitlah atau bangunlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Perhatikan baik-baik. Tadi kuasa pertama kita lihat bagaimana Yesus, ya, nama yang berkuasa itu, menyembuhkan orang yang lumpuh. Tapi kali ini kita melihat baik-baik pribadi Allah yang berkuasa itu membangkitkan orang yang mati. Membangkitkan orang yang mati. Tapi perhatikan baik-baik. Sebelum ia dibangkitkan, apa dikatakan di situ? Lalu ia berlutut dan berdoa. Kenapa? Karena dia tahu dia manusia biasa. Tapi ada pribadi yang akan bekerja untuk membangkitkan Dorcas atau Tabita dari kematian. Yaitu Allah. Seringkali di tengah persoalan pergumulan hidup kita, kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bersedia berlutut dan berserah kepada Tuhan. Bersedia memohon agar Tuhan menyatakan kuasanya di dalam pelayanan kita maupun dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Tapi Petrus hari ini, dari kisah hari ini yang kita baca dalam Kisah Para Rasul, kita diajar bahwa sebelum melakukan segala sesuatu, bahkan Tuhan menyatakan mujizatnya pun, kita tetap berserah, berdoa kepada Tuhan. Memohon ia bekerja melalui cara dan kuasanya. Memohon ia menyatakan kehendaknya. Dan setelah dikatakan Petrus berlutut dan berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan hal itu kepada Tuhan, ia berbalik dan berkata kepada Tabita atau Dorcas. Di dalam bahasa Yunani dikatakan situ, bangkitlah. Lalu ia membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun dan duduk. Bukankah pribadi Kristus dia adalah kebangkitan dan hidup? Bukankah dia adalah Allah yang maha kuasa? Bukankah maut tidak berkuasa atas hidupnya? Bahkan ia
terus menyatakan kuasanya dalam kehidupan umatnya. Agar umatnya melihat bahwa ia adalah Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Maka di tengah pergumulan Bapak Ibu, di tengah usaha Bapak Ibu, di tengah pelayanan Bapak Ibu, di tengah aktivitas Bapak Ibu, segala kegiatan Bapak Ibu lakukan, ingat baik-baik, selalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Minta ia berkarya di dalam hidupmu. Sama seperti pelayanan Petrus, ketika dia menghadapi Dorcas yang telah meninggal, atau Tabita yang telah meninggal, dia bukan datang dengan songgongnya karena telah melihat Eneas telah sembuh, tapi dia tetap dengan rendah hati berlutut dan berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan berperkara untuk menyatakan kuasanya. Dan setelah dia berdoa, kita baca teks ini dengan sangat luar biasa. Kita baca baik-baik bahwa tubuh yang telah mati atau badan yang telah mati, kata soma, ya, dikatakan ada kata zoe di situ, hidup atau memperoleh kehidupan yang diberikan kembali oleh kuasa Allah setelah ia meninggal. Kita baca dengan sangat jelas sekali. Next, lanjut. Ayat selanjutnya. 42. Peristiwa itu terjadi, tersial di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik, muncul kata percaya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, iman memberikan kemenangan. Tapi iman itu harus didasarkan kepada iman kepada Tuhan. Iman kepada Kristus. Iman kepada Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bapak Ibu mohon maaf, saya sedikit lantang. Ada kalanya ketika kita menghadapi kesulitan atau pelayanan, kita lupa Tuhan. Ada kalanya yang kita pikirkan itu adalah siapa yang bisa saya minta tolong. Ada kalanya di tengah kondisi yang kita alami, ketika kita mengandalkan orang lain, berharap pertolongan orang lain, disitulah baru kita disadarkan oleh Tuhan bahwa ternyata orang lain belum tentu selalu bisa diandalkan. Tapi satu pribadi yang tidak pernah terlambat dan mau menolong kita adalah Kristus itu sendiri. Ketika Petrus berhadapan dengan mayat atau Dorcas yang sudah meninggal, ia tidak memilih untuk memperagakan seolah-olah dia bisa menyembuhkan orang atau membangkitkan orang. Tetapi justru disitulah dia berserah kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu lihat kisah Petrus waktu ketika Yesus berjalan di atas air. Dia minta dia berjalan di atas air. Ya. Tapi kenyataannya dia tenggelamkan. Tapi Bapak Ibu bisa lihat imannya di dalam Kisah Para Rasul. Begitu kokoh. Ketika orang mengalami encounter atau perjumpaan dengan Tuhan, dengan keyakinan yang kokoh bahwa pribadi yang ia sembah dan ia imani adalah pribadi yang maha kuasa yang sanggup melakukan segala perkara, maka disitulah hatinya terpaut dan percaya sepenuhnya di dalam menjalani hidup ini. Dan di dalam pelayanan Petrus, ia kembali mempautkan imannya kepada Tuhan agar orang lain bisa melihat iman itu dan orang lain pun bisa percaya. Karena apa? Orang yang mati bisa hidup kembali. Itu karena Kristus, itu karena Allah yang menyatakan kuasanya. Makanya tadi saya kasih tema khotbah. Ya, kuasa Kristus. Nah, jadi kita ini punya pribadi, punya Tuhan yang maha kuasa. Masihkah kita mau terus terlena dengan buayan dunia ini sehingga kita kehilangan iman kepada Dia dan sandaran yang sesungguhnya? Karena Dia adalah sumber pengharapan kita, sumber pertolongan kita, sumber keselamatan kita, sumber kehidupan kita. Dan karyanya nyata, tidak pernah terlambat sedikit pun. Waktunya indah, tidak pernah terlambat sedikit pun. Tapi ingat baik-baik, di balik semua karya itu, di balik semua apa yang dilakukan oleh Petrus, kita baca baik-baik. Di ayat 42 sekali lagi. 3, 2, 1. Peristiwa itu
Jadi karya Allah ketika Kristus menyatakan kuasanya, orang lain akan mengalami perjumpaan dengan pribadi yang maha kuasa itu. Dikatakan tersiar, nggak disembunyiin. Menjadi satu kesaksian bagi orang lain. Dan orang lain dapat berjumpa dengan dia. Percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan hamba Tuhan yang berkuasa, tapi Kristus yang berkuasa. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, dia betul-betul harus melibatkan Tuhan di dalam hidupnya ketika melayani Tuhan. Dalam segala aspek hidupnya. Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Tapi jauh daripada itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Agar nama Tuhan disembah dan diagungkan. Agar nama Tuhan semakin tersiar. Dan orang dapat berjumpa dengan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang dapat berjumpa dengan Kristus, Sang Penyelamat itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ada hal yang menarik. Ya. Ada seorang dokter yang memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Namanya juga dokter spesialis. Ya. Misalkan dokter jantung. Atau mungkin juga dokter penyakit dalam. Dan banyak lagi spesialis. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu. Bahwa ketika seorang pasien datang ke dokter tersebut dan menyampaikan informasi tentang sakit penyakit yang diderita. Dokter tersebut berusaha untuk mendiagnosa penyakit tersebut. Apakah penyakit itu parah atau tidak. Apakah bisa diobati atau tidak. Dan di rumah sakit itu seingat saya. Ada gelang itu punya makna. Warna-warni itu punya makna. Ya. Seingat saya itu ada warna ini maknanya apa. Warna ini maknanya apa. Ada warna yang tidak tertolong lagi sebenarnya. Ya. Itu ada warna-warninya. Ya. Tapi yang menariknya. Setelah dokter itu mendiagnosa dan dokter itu memberi obat. Orang itu merasa ada perubahan besar dalam hidupnya. Bahkan sakit penyakitnya bisa sembuh. Dan hari ini kita belajar. Jauh daripada dokter itu. Petrus menjadi saluran karya Allah dan penyembuhan yang dilakukan oleh Kristus. Bagi Eneas maupun kuasa yang diperagakan oleh Kristus untuk membangkitkan Dorcas. Kita belajar bagaimana pribadi Allah yang maha kuasa itu. Pribadi Kristus yang maha kuasa itu. Kuasa Kristus begitu berperan dalam kehidupan umatnya. Bahkan ia memakai hamba-hambanya menjadi alat untuk menyatakan kuasanya. Maka janganlah pernah mencuri kemuliaan Tuhan ketika Tuhan memakai kita untuk menyatakan kuasanya. Tapi percayalah bahwa apa yang kita lakukan itu atas izin Tuhan dan atas pertolongan Tuhan. Maka muliakanlah Tuhan dan teruslah layani Tuhan. Agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semakin tersebar kemanapun. Orang dapat menyaksikan kuasa Allah. Orang dapat melihat Allah berkarya dalam kehidupan umatnya yang percaya. Dan bahkan itu dapat menguatkan iman orang lain. Karena tadi kita baca baik-baik bahwa ada orang yang berbalik kembali kepada Tuhan setelah melihat Eneas disembuhkan. Ada orang yang percaya kepada Tuhan setelah melihat Dorcas dibangkitkan. Maka saya percaya bahwa hari ini kita belajar untuk betul-betul memahami wawasan yang lebih dalam tentang kuasa Allah, tentang kuasa Kristus, tentang karya Allah, tentang karya Kristus di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Tapi selama masih hidup, marilah kita teladani apa yang diperagakan oleh Dorcas, bahwa ia berbuat baik dan bersedekah, melakukan hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di akhir hidupnya Allah menyatakan kuasanya. Tapi juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Agar dia terus dipermuliakan. Biar kita semakin kecil, dia semakin besar. Dan namanya saja yang dipuji dan dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Mari kita nyanyi satu lagu yang sangat sederhana.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Saya undang worship leader, singer, kita nyanyi sama-sama lagu ini. Tak usah takut Bapak Ibu menjalani hari esok, hari-hari ke depan. Tak usah bimbang ketika usahamu, ketika pelayananmu, ketika hal yang kau lakukan sepertinya tidak menghasilkan. Tapi masih ada Tuhan, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber kuasa itu. Ketika engkau sakit, ketika engkau mengalami pergumulan, tak usah takut. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia akan berperkara dalam hidupmu. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Bapak Ibu, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu. Namun saya tahu satu hal, bahwa ketika kita datang berlutut berdoa kepada Kristus, Ia akan menyatakan kuasanya seturut kehendaknya dan indah serta tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan, silakan berdoa masing-masing dan saya akan berdoa dari depan untuk Bapak Ibu. Bapa kami yang ada di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa. Kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu tentang kuasa Kristus. Tuhan, bagaimana Engkau telah menyembuhkan Eneas dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Dia bangkit, dia bangun dan berjalan. Bagaimana ketika Petrus berlutut berdoa kepadamu, memohon kuasa-Mu dinyatakan atas hidup Dorcas atau Tabita yang telah wafat, namun ia hidup karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Maut tidak berkuasa karena Engkau Allah yang berkuasa atas hidup Dorcas dan dia hidup kembali. Hari ini kami belajar agar tidak mencuri kemuliaan-Mu, agar tidak mencuri kuasa-Mu, tapi mengucap syukur karena Engkau memakai kami,
menjadi alatmu di dalam melayani Engkau. Dan terus meninggikan Engkau, serta menyerahkan segala pergumulan doa-doa kami. Baik sakit penyakit, oleh bilur-bilur-Mu sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Baik pergumulan ekonomi, oleh kuasa-Mu Engkau pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Baik pergumulan studi, masa depan sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang di dalam nama Yesus Kristus. Baik pergumulan pasangan hidup, Engkau berikan orang yang tepat dan takut akan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus bagi pemuda-pemudi kami. Tapi juga bagi pasangan keluarga yang sudah menikah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau beri hikmat untuk mereka menjalin rumah tangga seturut kebenaran firman-Mu, agar terus memuliakan Engkau dan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun berada. Bahkan Tuhan, ada hal-hal yang mungkin kami tidak tahu. Selain sakit penyakit, selain ekonomi, selain studi, selain keluarga, selain pelayanan, kami tahu satu hal, bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, yang mengasihi, yang percaya kepada Engkau, dan menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Jemaat-Mu di tempat ini yang letih, lesu dan berbeban berat, di dalam nama Yesus Kristus biar semuanya memperoleh kelegaan, karena Engkau adalah juru selamat kami. Hamba sudah selesai berbicara, Roh Kudus terus berbicara dan pimpin kami ke seluruh kebenaran. Jadi dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tiba waktunya Bapak Ibu kita memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Kami boleh diingatkan kembali karena Engkau mengasihi kami, Engkau peduli dalam kehidupan kami. Bukan semata-mata peduli terhadap apa yang kami butuhkan, terlebih kerajaan sorga yang akan kami tuju suatu saat nanti. Terima kasih buat kuasa-Mu, mujizat-Mu yang Kau nyatakan ketika Engkau masih ada di dunia ini. Bahkan sampai sekarang kami boleh mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat-berkat-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami boleh memberikan dengan ketulusan hati kami, dengan rasa sukacita dan terima kasih kami kepada Engkau. Kiranya setiap persembahan yang terkumpul boleh kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menaikkan satu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, sambil persembahan diedarkan. Yang akan menyampaikan warta jemaat.
Terima kasih kita telah diberkati oleh firman Tuhan, bagaimana Petrus menyembuhkan Dorcas, bagaimana juga dia melihat belajar siapa sebenarnya Petrus. Petrus seorang nelayan tapi dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya kita juga sama, asal kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ada kuasa ya. Terima kasih Pak Pendeta Alek. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan warta jemaat Gereja Metodis Injili ya, Jemaat Menara Pengharapan tanggal Minggu 23 Februari 2025. Persembahan tanggal 16 Februari itu sebesar 491.000. Tuhan memberkati ya bagi jemaatnya untuk menyampaikan persembahan melalui perpuluhan juga dapat melalui transfer ke NSP ya, ada yang tertulis di layar ya. Persilahkan, Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan yang Tuhan telah diberikan ya. Tetap ulang tahun jemaat bulan itu kita ucapkan Ibu Pur tanggal 13 Februari. Tuhan Yesus memberkati ya, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Itu dalam Mazmur 20 ayat 4 ya. Ya, ini tetap untuk selama ulang tahun pernikahan ya, walaupun sudah lewat, kita terus dukung dalam doa supaya mereka semakin mengasihi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, Kolose 3:14 ya. Ya, ini juga ulang tahun pernikahan Bu Ade dan juga Pak Willy Oso dan juga Ibu Ade. Tuhan juga memberkati mereka ya, supaya semakin akrab ya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, terus ini untuk jadwal pelayanan ibadah hari Minggu tanggal 2 Maret ya, bisa dibaca di sana ya, pengkhotbahnya Pak Pendeta Siombing dan juga Ibu Olsia dan juga seterusnya ya. Saudara Jojo juga sebagai drum ya ada ya. Tetap kita juga dengarkan Bapak Yopi di Radio Cepi ya, terus setiap hari Senin pukul 7. Pokok doa bangsa dan negara, politik dan keamanan Kota Bandung, cuaca ekstrim, gereja, jemaat pelayanan hamba Tuhan, pelayanan Pak Nelson di Kuningan, jemaat yang berulang tahun, pengumpulan kesehatan jemaat, jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan juga Pak Yopi dan Ibu, pemulihan kesehatan Pak Pendeta Nelson, kesehatan Ibu Olsia, Pak Alek, Mikael dan juga jemaat yang sakit. Ada 2 tambahan. Oh Jojo ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan pertolongan Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami kena dengarkan itu tertanam dalam hati kami, dan kami boleh terus mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan mampu melakukan segala perkara yang kami tidak pikirkan, bahkan Tuhan juga bisa menolong. Karena itu tolonglah kami Tuhan, supaya pertumbuhkan iman kami, sehingga iman kami semakin teguh di dalam Engkau, semakin kami punya keyakinan yang luar biasa, sehingga kami boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan yang memberkati dia. Berikan juga kesehatan, umur panjang kepada dia, kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan setiap pelayanannya Tuhan berkati dimanapun berada Tuhan. Tolonglah Tuhan sehingga sungguh-sungguh Tuhan pakai hamba-Mu ini selalu luar biasa Tuhan. Karena itu kami serahkan juga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga pada pagi hari ini biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati dari pemerintahan, presiden dan juga wakil presiden, bahkan menteri-menterinya kami doakan. Bahkan dari
sampai ke RT Tuhan kami doakan. Biarlah Tuhan juga memberikan kepada mereka kebijaksanaan dan juga boleh mereka juga memerintah negara ini dengan bijaksana Tuhan. Tidak hanya mementingkan kepentingan yang banyak, tapi juga boleh memikirkan hal-hal juga yang kecil Tuhan. Karena itu kami serahkan mereka rencana-rencana mereka, dan juga setiap juga masalah yang mereka hadapi, Tuhan juga yang memberikan jalan keluar. Kami doakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk juga bencana yang terjadi, banjir dan juga gempa bumi, bahkan juga longsor. Kami doakan biarlah Tuhan juga melalui itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia ini boleh juga menyadarkan supaya kami boleh juga semakin menyerahkan setiap kehidupan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Yang mengalami bencana biarlah Tuhan juga yang menolong mereka dan juga hadir di sana dan juga menolong setiap permasalahan pergumulan mereka Tuhan. Karena itu Tuhan kami rindu juga supaya mereka juga mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk Ibu Pur yang telah berulang tahun. Biarlah Tuhan juga memberkati dia. Tuhan berikan umur panjang, kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pernikahan juga berdoa Tuhan. Untuk Pak Milo Tuhan dan juga Ibu Susan, Tuhan berkati mereka. Pak Willy dan juga Bu Ade, Tuhan juga memberkati mereka. Sehingga di dalam perjalanan bahtera kehidupan mereka, boleh mereka saling mengasihi, saling bergandengan tangan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, mereka merasakan kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Karena itu kami serahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada saat ini untuk juga Jojo yang sakit, Tuhan jamah juga. Biarlah Tuhan juga yang melawat dia pada saat ini. Tuhan berikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Sehingga kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga dia boleh kembali bekerja dan juga boleh minggu depan datang beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk Pak Nelson, Pak Pendeta Nelson, Tuhan berkati juga. Di mana juga dia sakit pada saat ini, Tuhan jamah. Biarlah Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada dia Tuhan. Sehingga dia mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Pak Nelson di dalam setiap perjalanan kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk Pak Pendeta Yopi dan juga Ibu. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, memberkati mereka juga, memberikan kesehatan dan juga umur panjang yang daripada Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan ada di dalam kehidupannya Tuhan. Bahkan juga kami juga berdoa untuk juga Ibu Olsia, Tuhan berkati juga sakit penyakitnya. Kami juga berdoa untuk Pak Alek dan juga biarlah Tuhan juga yang menolong mereka dari setiap sakit penyakit mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu untuk menyembuhkan mereka karena kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Karena itu tolonglah Tuhan setiap juga yang mereka alami sehingga mereka boleh terus berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah tidak lama hadir. Biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga mereka juga boleh Tuhan tolong dalam setiap kehidupan mereka, masalah pergumulan mereka. Biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga mereka boleh melewati setiap perjalanan hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang juga datang, biarlah Tuhan juga memberkati. Melalui firman Tuhan kami boleh dikuatkan kembali, diteguhkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan permohonan kami. Inilah pokok doa kami, doa syafaat kami yang kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang merupakan rangkuman dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera, dan kasih karunia serta kuasa Kristus menjadi bagian dalam kehidupanmu, pelayananmu, keluargamu, studimu, segala aktivitas yang engkau lakukan. Anugerahnya nyata, kuasanya nyata, dan terjadi, terlaksana di dalam nama kuasa Yesus Kristus. Serta tuntunan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupanmu, mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Mari katakan bersama-sama, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Benar Bapa, biarlah bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah hujan pertobatan senantiasa ada di muka bumi ini, mengikut Yesus, mengiring Yesus sebagai Allah yang hidup, Allah yang menjamin keselamatan dan kehidupan yang kekal, yang di dalamnya ada kebenaran. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Damai sejahtera Allah menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat diberkati keluarga Pak Yopi, Ibu Yani, Ibu Alin yang ada di Amerika. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin.